Saudara, sebagian besar di antara kita adalah pendatang perantau di Pulau Bali. 38% adalah pendatang. Ada beberapa alasan utama secara umum, saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, pendatang datang dari tempatnya ke Bali karena alasan pekerjaan atau bisnis. Oleh karena ingin mencari penghidupan di Bali, maka meninggalkan kampung halaman, datang merantau di Pulau Bali. Karena pekerjaan, karena bisnis, singkatnya untuk mencari hidup di Bali. Yang kedua, oleh karena penerimaan dan juga budaya, culture daripada Bali menjadi daya tarik. Saudara, hidup di Bali cukup bebas. Ini menjadi satu alasan juga orang mau datang ke Bali. Yang ketiga, alasan pendidikan. Pertanyaan pentingnya berkaitan dengan tema kita. Siapa di antara kita datang di Bali oleh karena panggilan iman? Abraham meninggalkan tanah leluhurnya, pergi ke tanah yang dituju oleh Tuhan oleh karena panggilan iman, bukan untuk cari penghidupan. Karena kalau berdasarkan penghidupan, dia lebih nyaman, lebih aman, lebih punya, awalnya, di tempat di mana leluhurnya berada. Panggilan iman. Berapa di antara kita ada di Bali sini oleh karena panggilan iman? Apakah 3 alasan yang saya kemukakan di depan tadi tidak bisa untuk membawa kita kepada panggilan iman? Saya pikir bisa sampai ke situ. Bisa sampai ke situ. Tetapi kita akan melihat ada indikatornya yang pada akhirnya kita simpulkan bahwa kita ada di Bali hari ini, bukan yang lalu. Hari ini adalah panggilan iman. Yang lalu mungkin kita alasannya ke sini untuk cari duit, cari penghidupan, oleh karena penerimaan, oleh karena studi. Tapi hari ini kita ada di Bali oleh karena panggilan iman. Ini yang akan kita dalami di bawah satu tema, panggilan iman. Saudara, ayat yang saya bacakan tadi merupakan panggilan kedua bagi Abraham. Ini adalah konfirmasi dari panggilan Allah yang sebelumnya disampaikan kepada Abraham. Bukan yang pertama kali, tapi yang kedua kali. Saya buktikan ada 2 ayat yang mendukung fakta yang saya sampaikan ini. Yang pertama di Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-31 dikatakan Terah membawa Abraham dan Lot untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Mereka menetap di Haran. Itu adalah tempat tengah-tengah antara Ur Kasdim dengan Kanaan. Tengah-tengahnya adalah Haran. Tanah leluhur mereka, tanah asal mereka adalah Ur Kasdim. Itu asal Abraham. Dan asal dari papanya yaitu Terah. Tetapi kemudian Terah membawa Abraham sebenarnya mau menuju Kanaan, tapi tidak nyampe. Mentok tengah jalan. Dia menetap di Haran lalu meninggal di situ. Ada fakta yang baik dari sini. Kalau Tuhan memanggil kita kemana, kita harus bergumul, lalu harus menaatinya. Terah dengan berbagai alasan tidak nyampe kepada tanah perjanjian. Dia stagnan di Haran saja. Dia menetap situ, pada akhirnya meninggal di situ. Dan dari situlah Abraham dipanggil untuk yang kedua kali, yang saya dan saudara baca ayatnya. Yang pertama. Yang kedua, bukti di dalam Kisah Rasul pasal 7, ayat 2-4. Di sana adalah kesaksian dari Stefanus menceritakan pengalaman dari papa leluhurnya yaitu Abraham. Dikatakan Abraham didatangi oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham. Dan pesan itu, keluarlah dari tanah asalmu, dari sanak saudaramu, pergi ke tanah yang kutujukan. Ini kepada Abraham. Maka saya katakan, betul pasal 12 ayat 1 adalah panggilan yang kedua. Bukan yang pertama. Yang pertama, Abraham kurang meresponi seperti panggilan yang kedua. Dia melihat panggilan yang pertama sebagai sesuatu yang memang menjadi pengalaman spiritual, tetapi tidak nendang baginya. Tidak begitu mendalam baginya. Ya pada akhirnya Tuhan datang kembali dalam konteks Kejadian 12 ayat 1 baginya. Jadi 2 poin itu menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Abraham sekali lagi untuk yang kedua kali dipanggil oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan panggil ini, dia meresponi sesuai dengan Kejadian pasal 12 ayat selanjutnya.
dengan taat kepada Tuhan. Sebelumnya baru setengah jalan, tetapi kemudian dia melanjutkan ketaatannya kepada Tuhan. Dari situ kita perlu bertanya, pengenalan seperti apa yang Abraham punya sebelumnya? Sudah kenalkah dia kepada Allah, kepada Yahweh yang datang kepadanya, atau belum? Ada dua jawaban dari pertanyaan itu yang penting berdasarkan kitab suci. Yang pertama, Abraham sudah kenal tentu dari nenek moyang. Jadi poin pertama, dia kenal dari nenek moyang. Dari sini sebenarnya kita belajar satu hal penting untuk bagaimana kita mengestafetkan iman kita kepada anak, kepada generasi kita selanjutnya. Saudara, orang tua ketika dipercayakan anak oleh Tuhan, dia punya tanggung jawab yang sangat besar kepada anak itu. Bukan saja dia bertanggung jawab untuk menafkahi jasmaninya, dia kasih makan, minum, selesai tugasnya, tidak. Kemudian nanti pikir, oh biarkanlah gereja dan sekolah yang bertanggung jawab atas karakter anak ini, yang bertanggung jawab atas spiritual anak ini. Oh tidak. Tanggung jawab utama ada pada orang tua, bukan ada pada lembaga lain. Nah, dalam konteks ini harus ada estafet iman. Saudara, ada satu kegagalan besar bagi orang tua ketika anaknya dewasa, dia sangkal imannya. Karena dia tidak mengajarkan nilai-nilai iman yang mendalam. Pada akhirnya anak waktu dewasa meninggalkan imannya, dia pikir Tuhan tidak perlu, dia tidak perlu Tuhan. Dan pada akhirnya hidupnya jadi kacau. Saudara, sekali lagi, sebagai orang tua, ingatlah tanggung jawab di pundak itu besar. Tetapi sekaligus sangat mulia Tuhan beri kepada orang tua. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan tentu dalam konteks gembala, tapi yang gembala paling, ruang lingkup paling kecil itu adalah orang tua. Kalau anak itu kemudian berlaku kurang ajar, berdosa kepada Tuhan, tidak peduli sama Tuhan, anak itu akan binasa. Tetapi orang tua akan dituntut pertanggungjawaban dari kelalaian yang mengajar anaknya. Jadi saudara, poin penting, saya perlu untuk sampaikan ini. Karena pikir, oh kalau anak belum di sini, maka dosa anak itu ditanggung oleh orang tuanya. Ini kekeliruan berpikir daripada orang Kristen, saya harap tidak ada di sini. Berpikir bahwa anak, waktu dididik oleh orang tua, sebelum dia dibaptis atau lebih sebenar kepada di sini, anak ini semua dosanya ditanggung oleh papa dan mamanya. Apa? Firman Tuhan katakan, dosa-dosa anak itu tetap ditanggung oleh anak itu. Tak mungkin dosanya dipikul oleh orang tua. Tetapi ada poin penting. Orang tua mempunyai dosa jabatan, dosa tanggung jawab. Kalau orang tua tidak mengajarkan kebenaran kepada anak itu, maka dia berdosa kepada Tuhan berkaitan dengan anak itu. Bukan dosa anak itu sendiri yang dia tanggung, tapi sebenarnya dosa tanggung jawab dia. Dosa jabatan yang Tuhan beri untuk didik anaknya, itu dosanya. Sekali lagi itu harus clear. Jadi anak tetap tanggung dosanya. Anak kalau meninggal dalam ketidakpengenalan kepada Tuhan, dia binasa. Jangan dipikir, oh anak sebelum dia sidi, kalau dia mati sebelum sidi, dosanya ditanggung oleh orang tua, dia masuk surga. Surga itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi, itu poin penting, sehingga kita perlu untuk mewariskan iman kita. Nah saudara, saya kasih bukti, tadi saya sudah katakan, Abraham mengenal dari leluhurnya, dari nenek moyangnya. Tetapi dimulai dari papanya, lalu papanya terus ke atas. Dan saya buktikan, berkaitan dengan ini, kenapa saya katakan dia belajar banyak, bahkan sampai dari Adam. Ya, dari Adam. Yang pertama, saya sampaikan kepada saudara, Abraham ini adalah generasi ke-11 dari Nuh. Saya ulang, Abraham adalah generasi ke-11 dari Nuh. Nuh itu punya usia hidup 950 tahun. Saudara, bayangin, usianya 950 tahun. Yang paling banyak usianya adalah Metusala, 969 tahun. Kemudian Yared, 962 tahun. Lalu dilanjutkan oleh Nuh, 950 tahun. Baru kemudian Adam, 930 tahun. Saudara, usia dari bapak-bapak leluhur, apalagi awal-awal penciptaan waktu itu, usianya hampir 1000 tahun. Tapi saudara, jangan bercita-cita usia seperti itu. Usia 100 tahun saja sudah penuh dengan penderitaan, khusus di zaman kita. Maka firman Tuhan bilang, usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi kesukaran dan penderitaan akan dimiliki oleh yang usia-usia lanjut itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam kitab suci ada dua peristiwa mencolok yang menyebabkan usia itu begitu turun drastis. Yang pertama peristiwa air bah, dan yang kedua peristiwa Babel, Babilonia. Ya, Tuhan mencerai-beraikan, dari sana mulailah turun drastis akan usia-usia manusia. Saya percaya usia yang dimaksud di situ tidak mungkin berbeda hitungan tahunnya dengan usia Abraham yang 170 tahun, usia Musa, usia sebelum Musa, usia Ishak yang 180 tahun, dan usia daripada Yakub yang adalah 140 tahun. Karena yang tulis itu adalah penulis yang sama, yaitu Musa. Tidak mungkin Musa waktu mengacu kepada usia Adam, dia pakai hitungan setengah tahun. Lalu mengacu kepada Abraham, dia pakai hitungan 1 tahun. Pasti hitungannya sama. Teksnya juga menggunakan kata yang sama. Jadi kalau ada yang katakan, itu kan kata Alkitab. Memang begitu adanya. Waktu itu memang ada usia sepanjang itu. Sepanjang itu. Abraham mengenal Tuhan dari tradisi lisan, warisan iman yang disampaikan turun-temurun sampai kepada Abraham. Sekarang saya buktikan kepada saudara. Seperti saya katakan tadi, Nuh itu punya usia 950 tahun. Waktu Nuh usia 600 tahun, datanglah air bah. Maka setelah air bah sampai dia meninggal, dia punya waktu usia dia masih 350 tahun. Kemudian Abraham lahir pasca 290 tahun peristiwa air bah. Jadi dia masih dapat nenek moyang dia, generasi yang begitu jauh daripada dia, karena Abraham ini generasi ke-11 dari Nuh. Dia masih dapat Nuh itu sekitar 58 tahun. Masih hidup sesaman. Hidup sesaman. Nuh ini dikatakan oleh kitab suci, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang hidupnya takut sama Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dan waktu dia tahu, nggak mungkin dia diam. Saudara, ini kan bagian dari bagaimana kita menjadi saksi juga sebagai orang Kristen. Saudara kalau tahu kebenaran, tahu bahwa saudara selamat, nggak mungkin keselamatan itu hanya mau dipegang sendiri, nggak bagi kepada yang lain. Nuh punya prinsip yang sama. Dia harus membagikan ini kepada anaknya, kepada keturunan-keturunan yang datang setelah dia. Termasuk dia mengajarkan Nuh mengajarkan Abraham tentang nilai iman dan iman yang dia punya kepada Tuhan. Jadi poinnya jelas. Lalu bagaimana Nuh mendapatkan iman seperti itu? Tentu yang pertama iman itu dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak bisa iman itu ditangkap tapi dianugerah oleh Tuhan kepada Nuh. Tetapi dari sisi yang kita bisa lihat dari usaha manusia, tindakan manusia di dalamnya, dia mendapatkan iman itu diestafetkan dari tradisi yang saya katakan tadi, dari papanya yaitu Lamek. Papa dari Nuh adalah Lamek. Nuh ini adalah generasi ke-10 dari Adam. Adam adalah manusia pertama. Lalu kemudian terus dilanjutkan generasi kedua Seth. Kemudian Enos terus sampai generasi ke-9 itu ada Lamek. Lalu generasi ke-10 anak dari Lamek ini namanya Nuh. Nuh adalah orang takut Tuhan. Tapi bukan hanya Nuh yang takut Tuhan. Adam juga adalah orang takut Tuhan. Memang dia sudah berdosa, tapi kemudian dia kembali kepada pangkuan Allah. Dia kembali kepada Allah, dia beroleh selamat. Adam hari ini digaransi dia ada di sorga bersama Allah. Saudara, poinnya adalah apa yang sudah didapatkan oleh Adam, dia bagikan juga ke Seth. Sebelumnya Habel, tapi Habel dibunuh oleh kakaknya. Sebenarnya Habel juga, Kain juga mendapatkan pengajaran itu, tapi Kain tidak mau taat sama Tuhan. Pada akhirnya dia dibuang dan garis keturunan yang takut Tuhan tetap dijaga oleh Tuhan. Dari Seth, Adam, Seth, Enos terus sampai generasi ke-9 Lamek lalu diturunkan kepada Nuh. Lalu Nuh, di zaman Nuh lah datang air bah itu. Saudara, air bah datang 5 tahun sebelum Lamek meninggal. Papanya meninggal. Dan Lamek itu usia hidupnya 777 tahun. Cukup panjang usianya. Dan Lamek ini hidup sesamaan dengan Adam 56 tahun. Sudah perhatikan. Adam hidup sesamaan dengan Lamek yang adalah papa dari Nuh 56 tahun. Lalu Nuh hidup sesamaan dengan Abraham 58 tahun. Jadi ada tradisi estafet iman, warisan iman. Dan itulah yang kita harus sampaikan kepada generasi kita selanjutnya. Kita tidak bisa menahan iman itu hanya kepada kita saja, tapi kita bagikan kepada mereka, kepada generasi selanjutnya.
Dan dimulai dari keluarga, dimulai dari anak, dan seterusnya. Poin yang pertama atas pertanyaan yang saya ajukan, memang Abraham kenal dari nenek moyangnya. Lalu yang kedua, Abraham kenal tetapi tidak punya personal relationship dengan Tuhan yang mendalam. Ini jadi persoalan. Dia tahu dia kenal, tapi tidak punya pengalaman yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan panggil dia pertama, tapi tidak cukup bagi dia untuk pergi ke Kanaan. Dia berlambat-lambat. Memang waktu itu estafet kepemimpinan itu ada pada papanya. Tetapi sebenarnya Tuhan datang juga kepada dia untuk menyampaikan bahwa dia harus pindah dari Ur Kasdim, pindah ke tanah yang dituju oleh Tuhan, yaitu di Kanaan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang saya sampaikan tadi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Abraham tahu tentang Tuhan, kenal banyak tentang peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi dia tidak cukup taat awalnya. Bahkan dikatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 2, nenek moyang Yosua dan Israel itu sebelumnya adalah penyembah berhala. Ini yang disebut sebagai syncretism. Sebagai mencampur adukan antara imannya kepada Tuhan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dia percaya Tuhan, tapi selain Tuhan masih ada juga kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, saudara harus hati-hati dengan itu. Kita hari ini Kristen, tapi betulkah pure Kristen? Atau masih ada lagi percaya kepada nenek moyang, percaya kepada roh-roh halus, percaya kepada, oh kalau hidup ini ada, oh karena dikutuk, oh karena nenek moyangnya tidak setuju atau lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, itu disebut sebagai sinkretisme. Mencampur adukan iman kita kepada Tuhan, yang pada akhirnya kita tidak berserah penuh kepada Tuhan. Kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, sisi lain kita juga masih percaya yang lain-lain. Tidak boleh demikian. Saudara, ada banyak dongeng, bahkan ada banyak kepercayaan, tapi kita harus selalu fokuskan percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita belajar dari Abraham, waktu dia punya Allah lain selain Tuhan, dia tidak cukup taat. Waktu dia punya Allah lain, Tuhan bilang Kanaan, ke tanah yang kutuju, tapi dia tidak ikuti Tuhan. Pada akhirnya Tuhan datang ingatkan lagi kepadanya. Dengan panggilan yang sama di Kejadian 12 ayat 1. Abraham, engkau harus pergi dari tempat saudaramu. Pergi ke tanah yang kutuju. Lakukanlah itu. Kemudian diresponi oleh Abraham dengan positif. Ayat itu mengatakan kepada kita, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, rumah bapamu, ke tanah yang kutujukan kepadamu. Yang pertama, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk harus meninggalkan kampung halamannya. Dia sudah cukup lama tinggal di Haran, sebelumnya dia di Ur Kasdim. Tapi Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah kampung halamanmu. Pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu untuk engkau miliki. Tinggalkan. Saudara, ini poin pentingnya. Kadang kita waktu ada di kampung halaman tidak bisa bertumbuh. Sulit untuk makin dekat sama Tuhan. Sulit mempunyai pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena lingkungan kita tidak mendukung pengenalan akan Tuhan. Banyak kali sudah perhatikan di kantong-kantong Kristen ya. Orang Kristen secara mayoritas di situ. NTT tidak usah jauh-jauh lah. NTT. Saya asal dari NTT juga. Saudara perhatikan. Kita mayoritas Kristen di sana. Tapi lihatlah kehidupan orang Kristen di kantong-kantong Kristen itu. Mulutnya penuh dengan caci maki. Bahkan makian itu menjadi lifestyle-nya. Menjadi percakapan setiap hari yang dipakai. Dikit-dikit maki sesama. Dikit-dikit ngomong jorok. Dikit-dikit ngomong yang tidak beres. Mulut. Lalu nanti mulai muncul. Memang mulutnya kotor, tapi hatinya baik. Dari mana itu? Kalau mulutnya kotor, hatinya juga kotor. Tidak mungkin mulutnya baik, lalu hatinya jelek. Atau mulutnya jelek, hatinya baik. Firman Tuhan bilang kepada kita, dari buahnya engkau lihat dia. Memang baik dalam takaran manusia kan beda dengan takaran Tuhan. Takaran Tuhan tinggi standarnya. Ini yang kita harus pakai. Tidak bisa membenarkan yang salah dan membiasakan yang salah demikian. Kita Kristen, tapi di kantong-kantong Kristen banyak kriminalitas di sana. Di kantong-kantong Kristen banyak pencurian di sana. Di kantong-kantong Kristen penjara-penjaranya penuh dengan nama-nama rohani. Yakobus, Yohanes, Matius, Lukas. Padahal nama-nama yang saya sebut tadi itu saudara. Mereka matinya mati syahid. Mati oleh karena nama Tuhan.
bukan mati karena pencuri, bukan mati karena membunuh, tapi mati membela imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Membela imannya di hadapan dunia. Mereka mati demikian. Tapi hari ini nilai iman itu terdegradasi begitu dalam. Artinya nilai iman itu kok menjadi minus seperti itu jadinya. Padahal saudara, waktu anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, mereka harus mempertahankan imannya. Kita tidak sulit, tapi buat sulit diri. Itu yang saya katakan tadi, kita harus belajar seperti Abraham, dia punya pengalaman, kita melihat dan menyimak imannya terjadi progresif. Ada pertumbuhan iman. Kita harus demikian. Saudara, perhatikanlah kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ada di mana, seperti apa kita. Kalau 10 tahun lalu, Adi Jax masih minum, masih suka ngerokok, hari ini tak boleh lagi. Kalau 20 tahun yang lalu, kurang ajar. Dengan geng-gengnya pencuri ayam orang, geng-gengnya pencuri bebek orang untuk makan santai-santai, padahal mereka yang punya itu memeliharanya tidak mudah. Tapi sekarang kalau Adi Jax masih begitu, lebih baik dikutuk oleh Tuhan. Pengalaman iman itu membuat kita harus terus bertumbuh kepada Tuhan. Jangan dulu pencuri, hari ini masih pencuri. Dulu pemabuk, masih juga pemabuk. Dulu kurang ajar, masih juga hari ini kurang ajar. Iman seperti apa yang dipunyai demikian? Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Harus ada pertumbuhan iman. Itu yang diberikan contoh oleh Abraham kepada kita. Sehingga iman itu dan keyakinan kita bukan KTP. Bukan Kristen tanpa pertobatan. Namanya sih Kristen, agamanya Kristen, tetapi hidupnya tidak demikian. Ini yang menjadi pembelajaran iman bagi kita di dalam panggilan iman. Abraham diingatkan sekali lagi, kemudian diteguhkan sekali lagi. Saya dan saudara, hari ini firman Tuhan datang, Tuhan ingatkan kita, Tuhan teguhkan kita, dari mana asal kita. Saudara, kalau tahu dari mana asal kita, Tuhan pungut kita dari tempat lumpur dosa. Dari tempat yang jelek, yang najis, lalu Tuhan bawa terus poles hidup kita. Hari ini kita ada di sini. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Hari ini kita tidak seperti 10 tahun lalu. Sudah, kalau Tuhan tangkap, harus terus mengalami pertumbuhan iman. Jadi saudara, kalau perhatikan IHSG atau saham-saham, mereka naik seperti ini. Itu artinya fundamentalnya bagus. Tapi kalau ada saham, fundamentalnya jelek, awalnya tinggi, nyungset sampai paling dasar, itu pasti tidak bagus. Sama kita. Jadi awalnya kita ada di mana? Sekarang ada pertumbuhan tidak? Atau kita makin nyungset? Makin sampai jelek, sampai paling bawah. Tidak boleh begitu, saudara. Kita orang Kristen harus tahu identitas kita. Saya sudah khotbahkan di yang lalu-lalu. Kita ini warga kerajaan Allah. Mana mungkin sebagai anggota kerajaan Allah hidupnya tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah sesuatu yang ironi. Tapi tidak boleh terjadi pada umat Tuhan. Karena kita menyandang nama Tuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, dia harus pindah dari kampung halamannya. Tuhan bilang, keluar dari kampung halaman, supaya engkau bertumbuh. Saya dan saudara ada di Bali, perhatikan, kita ada di sini untuk apa? Kita tinggalkan kampung halaman kita. Kita tinggalkan keluarga kita di sana. Kita tinggalkan semua yang sudah kita punya di kampung halaman. Lalu sekarang kita ada di Bali. Apakah ada perbedaan? Atau masih sama-sama saja? Ini poin pentingnya. Saudara, jangan bayangkan perpindahan Abraham itu sama dengan kita. Abraham waktu itu pertama, tidak ada sosmed, tidak ada kemajuan teknologi seperti yang kita punya hari ini. Saudara, walaupun datang dari Kupang, dari Sumba, dari NTT, dari Jawa ke sini, kalau kangen, one touch, kita bisa langsung video call dengan keluarga kita. Jadi sekarang rasanya tidak seperti yang dialami oleh Abraham. Kangen, kita tinggal teleponan, tinggal video call, kita lihat wajahnya, mereka kiki-kiki, kita kakak-kakak, kiki-kakak jadinya. Kita bisa saling kenal, lebih dekat lagi, saling sapa, dan kekeluargaan tetap terjaga. Tapi di zaman Abraham, tidak ada handphone. Tidak ada motor, tidak ada pesawat. Kalau kangen tinggal pulang saja. Hari ini, apa sih? Di mana jarak yang paling jauh di Indonesia sini? Sabang, Merauke,
Gampang, nggak sampai berhari-hari kalau naik pesawat. Paling hitungan jam sudah sampai. Segitu mudahnya di zaman kita. Tapi di zaman Abraham jangan bayangkan seperti itu. Tidak ada transportasi seperti kita. Tidak ada gadget dan handphone seperti kita. Tidak ada. Jadi waktu sekali dia pindah dari kampung halaman ke tanah yang dia tuju, itu goodbye to you forever. Selamat tinggal selamanya. Dan memang begitu. Waktu Abraham pergi sesuai dengan perintah Tuhan, dia tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Dia mati di tempat yang Tuhan inginkan bagi dia. Jadi suasananya beda sekali. Beda jauh dengan kita hari ini tentunya. Jadi waktu seperti itu, saudara, pasti ada perpisahan yang mengharukan, yang menyedihkan. Tetapi sisi lain, Abraham menaati perintah Tuhan. Satu sisi, berat berpisah dengan sanak saudaranya. Sisi lain, dia harus taat kepada perintah Tuhan padanya. Tapi dia tetap taat, dia meninggalkan sanak saudaranya, dia pergi. Poin pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ini. Sebenarnya dia meninggalkan zona nyamannya. Dia tinggalkan semua yang dia punya. Itu yang saya sebut sebagai zona nyaman. Lalu kemudian dia pergi sesuai dengan rencana Tuhan, perintah Tuhan padanya. Saudara, tidak mudah untuk Abraham step by step mengikuti perintah Tuhan. Saudara, kalau baca kitab Kejadian sampai seterusnya mengenai kisah Abraham, dia beberapa kali terlibat dalam pertempuran, beberapa kali takut pada pembunuhan. Dia beberapa kali mengalami ancaman pembunuhan. Banyak ancaman di jalan. Tapi Abraham lebih pilih untuk dengar Tuhan daripada dengar apa yang diinginkan oleh sanak saudaranya. Dia lebih dengar Tuhan daripada mengutamakan zona nyamannya. Tetapi waktu dia keluar dari zona nyaman, ini penting saudara. Dia keluar dari zona nyaman, di situ dia bertumbuh. Kalau dia tidak keluar dari kampung halaman, dari sanak saudara, tidak bertumbuh dia. Dia akan tetap seperti itu. Tetapi karena dia keluar, maka dia bertumbuh. Dia keluar, maka menemukan kesulitan. Kesulitan yang Tuhan izinkan membuat dia mencari akal bagaimana harus survive. Bagaimana harus andalkan Tuhan. Dan dia wujudkan itu dalam hidupnya. Pada akhirnya mengalami pertumbuhan. Jadilah Abraham seperti yang saya dan saudara kenal. Dia adalah bapa orang beriman. Karena mungkin dia disebut bapa orang beriman kalau dia tidak taat pada panggilan Tuhan. Tidak ada. Saya sampaikan kalimat penting ini, saudara bisa dengar. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kehormatan tanpa pengorbanan. Saudara, kalau ingin jadi yang terbesar seperti sabda Tuhan katakan, layanilah. Jadilah sebagai pelayan. Jadilah sebagai pelayan. Itu prinsip yang Tuhan sampaikan. Kalau ingin selalu diutamakan, itu egois. Orang begitu tidak akan dipakai Tuhan dan tidak mungkin mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Abraham, dia terus belajar, pada akhirnya namanya dikenang sampai hari ini. Setidaknya 3 agama wahyu mengenang dia. Yahudi, Israel, sudah pasti tidak mungkin mereka lupa. Karena dari sanalah mereka berasal secara jasmani. Yang kedua Kristen, yang ketiga adalah Islam. Saya tidak ingin membahas tentang salah benar, tapi 3 agama ini mengakui dan melihat Abraham sebagai sosok yang besar, sebagai sosok yang mulia di masa lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ ada 3 kata kunci yang dapat kita lihat dari pengalaman Abraham. Yang pertama, percaya pada Tuhan. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, bertumbuh. Ini adalah kunci dari panggilan iman Abraham. Berdasarkan 3 kunci itu, saya sampaikan, yang pertama saya dan saudara harus percaya kepada Tuhan. Percayalah pada penyertaannya. Saudara dan saya ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Kita sudah melewati masa yang susah, apalagi waktu COVID. Tapi kita masih bisa bertahan. Bahkan dilimpahi dengan sukacita, walaupun dompet pas-pasan. Kita masih dilimpahi dengan kekuatan, kebersamaan, kesehatan, dan banyak hal lain lagi yang Tuhan beri. Walaupun kita sulit, tapi kita hari ini ada di sini. Kita hidup. Dan kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Hanya persoalannya, kita sadar tidak. Kita selalu tidak percaya hanya kepada Allah saja. Percaya pada penyertaan Tuhan saja. Hidup itu tidak menawarkan kemudahan kepada kita.
Hidup menawarkan kesulitan, tantangan, tetapi disitulah letak yang baik daripada pertumbuhan kita. Di tengah ketidakjelasan, di tengah kesulitan banyak tantangan, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Saudara, rambut di kepala kita siapa yang pernah hitung? Kita tidak pernah hitung rambut kita, tapi Tuhan katakan, rambut di atas kepala saudara tidak mungkin jatuh ke tanah di luar kehendak seizin Allah. Begitu istimewa, begitu spesial. Jadi saya percaya apapun yang kita lewati, semua ada dalam kendali dan kontrol Allah. Tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Maka mari kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Percaya pada penyertaan Tuhan. Poin yang pertama. Poin kedua, ya pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukanlah. Segala perintah Tuhan, sebisa mungkin dalam pertolongan ilahi, taatilah. Ya pada perintah Tuhan. Ini yang saya katakan, apa yang Tuhan cinta, itulah yang harus kita cinta. Apa yang Tuhan benci, itu pula yang kita benci. Cintailah yang Tuhan cintai, bencilah yang Tuhan benci. Jangan dibalik. Saya benci pada cinta Tuhan, lalu saya cinta pada yang dibenci Tuhan. Itu dunia itu. Dunia begitu. Kita orang Kristen tidak begitu. Dan saya pastikan saudara, yang dicintai Tuhan tidak mungkin kejahatan. Yang dicintai Tuhan tidak mungkin kejelekan. Yang dicintai Tuhan adalah kasih, persaudaraan, kesetiaan, dan hal-hal yang baik yang lain. Semua itu dicinta oleh Tuhan. Maka saudara cintalah demikian. Ya pada perintah Tuhan. Itulah bentuk dari panggilan iman kita. Yang kedua. Yang ketiga, iman harus bertumbuh. Seperti Abraham, dia mengalami pertumbuhan. Demikian saya dan saudara harus mengalami pertumbuhan. Kalau kita masih tetap sama saja, tidak pernah berubah, maka apa yang berubah? Apa yang bertumbuh? Tidak ada jadinya. Karena pertumbuhan itu pasti haruslah ada perubahan. Dan tentu bukan fisik yang saya maksud, tetapi mindset kita, pikiran hati kita, tutur kata dan perbuatan kita. Itulah yang harus berubah dan bertumbuh. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kalau sebelumnya kita pemabuk, sekarang tidak lagi. Sebelumnya kita penjudi, sekarang tidak lagi. Sebelumnya kita malas-malas, sekarang tidak lagi. Itu adalah perubahan yang Tuhan inginkan. Kalau dulu kita suka kasar, kata-kata kita kasar, berpotensi menyakiti. Perbuatan kita kasar, membuat orang lain tersakiti. Ketika saudara dengar sabda Tuhan dan bertumbuh, itu tinggalkan, potong, buang. Itu tidak baik, itu tidak disukai oleh Tuhan. Ini yang disebut kita bertumbuh sebagai respon dari panggilan iman kepada Tuhan. Dan saudara, berkaitan dengan itu, saya kembali kepada pendahuluan kita tadi mengenai perantau atau pendatang. Dan 3 alasan itu. 3 alasan yang saya sampaikan di awal bisa menjadi bagian dari panggilan iman kepada kita kalau kita mempunyai 3 indikator yang tadi saya sebut. Yang pertama, waktu kita datang ke Bali, kita makin percaya kepada Tuhan. Sebelumnya kita acuh-acuh, tapi sekarang kita makin percaya kepada Tuhan. Indikator bahwa itu adalah panggilan iman. Yang kedua, selain kita percaya, kita ya pada perintah Tuhan. Waktu kita di kampung halaman, kita hidup seperti orang tidak kenal Tuhan. Waktu di Bali, hari ini, di sini, kita mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Itu adalah respon panggilan iman. Dan ada pertumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan iman. Ada pertumbuhan dari yang kecil terus sampai berkembang menjadi dewasa iman kita. Kalau ada 3 indikator itu, mungkin Tuhan pakai alasan-alasan pertama untuk membentuk, memoles, sampai pada akhirnya kita tahu tujuan iman kita ada di Bali sini. Demikian adanya. Nah, saudara, kalau kita punya percaya, taat, dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka waktu kita ada di Bali, kita juga akan tetap menjaga hidup kita. Saudara, kalau nonton dia sekarang sudah cukup kurang, tapi sebelumnya itu cukup heboh dengan tindakan-tindakan saudara kita dari NTT, membuat keonaran, membuat kekacauan di Pulau Bali ini. Awalnya datang dari sana ke Bali sini untuk cari hidup, tapi sampai di sini sudah dapat hidup, cari mati lagi. Sampai di sini sudah dapat gaji, pada akhirnya duduk lingkar, ajak semua temannya, padahal temannya waktu dia susah tidak peduli sama dia. Tapi waktu dia sudah punya uang, dia ajak orang semua yang tidak kenal, yang tidak peduli sama dia untuk minum sama, minum air putih yang bikin bodoh itu. Kemudian setelah beberapa takaran, mulai otaknya tidak jalan karena dikuasai oleh alkohol. Teman sendiri, saudara sendiri, dihajar juga.
fakta di Pidada sana, itu teman baik. Tapi setelah minum, membunuh sesamanya. Sesama dari Sumba sana. Itu sudah peristiwa beberapa waktu yang lalu, tapi membekas. Dimulai dari air putih yang bening itu. Yang bening. Tapi mematikan. Hati-hati. Pada akhirnya, karena sudah tidak bisa kontrol, teman jadi lawan. Saudara jadi musuh. Yang tadi baik, semua dirusakkan. Setelah itu, masuk penjara. Siapa nama? Yohanes. Memalukan. Benar, memalukan. Kalau masuk penjara seperti pendeta Yusuf Roni, terpuji-pujilah Tuhan. Dia 6 tahun. Saya salut dengan hamba Tuhan itu. Dari pengalaman itu ya. 6 tahun di penjara oleh karena nama Tuhan. Tapi ada yang nama-nama bagus. Bertahun-tahun di penjara karena pencuri, karena membunuh, karena minum mabuk. Ditanya, Kristen itu. Memalukan, sekali lagi. Nah, ini poinnya yang saya sampaikan kepada saudara. Kita ada di Bali dengan 3 indikator tadi. Maka kita harus menjaga Pulau Bali ini. Ada pepatah katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan bikin onar lah di Bali. Jangan bikin kacau lah di Bali. Kita sama-sama jaga ini. Karena ini yang Tuhan inginkan dari panggilan iman kita. Firman Tuhan katakan, engkau usahakanlah kota di mana engkau beri untuk engkau tinggal. Dalam kitab Yeremia 29. Dan doakanlah kesejahteraan kota itu. Bukan hanya usaha, bukan hanya doa. Dua-dua harus jalan. Doakan tapi juga jaga. Minimal jaga supaya kita tidak menjadi potensi daripada tindak-tindak kriminalitas itu. Tidak bikin kacau sana sini. Itu yang Tuhan bilang kepada kita. Dan dari situlah sebenarnya kita melihat bagaimana kita meresponi panggilan iman. Sekali lagi tema kita panggilan iman. Dalam panggilan iman harus ada 3 unsur yang tadi saya katakan. Percaya kepada Tuhan. Penyertaannya ya dan amin. Yang kedua, ya pada perintah Tuhan. Taatlah padanya. Tanpa syarat. Tuhan saya mau taat. Kalau itu pakai syarat. Tuhan saya mau taat. Jadilah kehendakmu bagiku. Tanpa syarat. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam iman. Karena itulah panggilan iman saudara ada di Bali. Waktu saudara di kampung dengar, wah, saudara Freddy, wah dia di Bali sana, baik. Dia bisa jadi berkat. Pada akhirnya jadi berkat juga untuk di kampung. Harum namanya di kampung halaman. Tapi coba dibalik. Coba dibalik seperti contoh yang saya katakan tadi. Siapa yang suka orang yang berbuat jahat? Tidak ada. Dunia pun tidak suka. Tetapi kejahatan itu muncul dari dunia juga. Dia tidak suka, tapi dia lakukan. Itu banyak kali manusia dunia toh. Tidak ingin dijahati, tapi ingin menjahati. Tidak ingin diperlakukan dengan tidak baik, tapi dia suka melakukan yang tidak baik itu. Panggilan iman tidak demikian. Percaya pada Tuhan, ya pada perintahnya, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Itu poin firman Tuhan pada kesempatan baik ini. Amin.